Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita akan membahas mengenai golongan dan periode. Oke. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai perkembangan sistem periodik unsur. Nah, untuk dasar penyusunan sistem periodik unsur yang modern itu seperti apa? Jadi untuk sistem periodik unsur atau SPU modern ini disusun berdasarkan kenaikan nomor atom dan kemiripan sifat. Untuk lajur horizontal yang kita sebut sebagai periode, jadi periode itu yang jadi yang kita sebut sebagai periode itu yang memiliki lajur horizontal. Ini disusun berdasarkan kenaikan nomor atom, sedangkan lajur vertikal yang kita sebut sebagai golongan ini disusun berdasarkan kemiripan sifat. Unsur-unsur dalam sistem periodik unsur ini dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu unsur-unsur yang menempati golongan A. Ya, ini golongan A ini kita sebut sebagai golongan utama, sedangkan unsur-unsur yang menempati golongan B, ini golongan B, ini kita sebut sebagai unsur transisi. Kemudian, golongan ini ditempatkan pada lajur vertikal dalam SPU modern. Penentuannya ini berkaitan dengan sifat-sifat yang dimiliki unsur tersebut. Jadi, unsur-unsur dalam satu golongan ini memiliki sifat-sifat yang mirip. Nah, ini beberapa golongan A. Jadi ada 1A itu kita sebut sebagai logam alkali. Golongan 2A kita sebut sebagai logam alkali tanah. Golongan 3A itu kita sebut sebagai golongan boron. Golongan 4A atau golongan karbon. Golongan 5A atau golongan nitrogen. Golongan 6A itu oksigen, 7A kita sebut sebagai halogen, dan ada 8A kita sebut sebagai gas mulia. Kemudian bagaimana kita bisa menentukan golongan dalam SPU? SPU modern mempunyai 8 golongan utama atau golongan A. Menentukan golongan ini dilihat dari jumlah elektron valensinya. Contohnya di sini, misalkan di sini ada natrium dengan nomor atom 11, maka untuk kita konfigurasikan untuk di kulit K, ini berarti ada 2, untuk di kulit L berarti ada 8, kemudian untuk di kulit M berarti ada 1. Nah, konfigurasinya berarti 2, 8, 1. Nah, yang kita sebut sebagai elektron valensi itu adalah yang ini. Ya, jadi ini kita sebut sebagai elektron valensi, maka elektron valensi dari natrium itu ada 1, berarti golongannya terletak pada golongan 1A. Begitu cara untuk menentukan golongan dalam sistem periodik unsur. Kemudian untuk periode, ini nomor periode ini sama dengan jumlah kulitnya. Contohnya lagi misalkan masih di natrium. Untuk natrium ini kita konfigurasikan terlebih dahulu. Berarti di kulit K ada 2, di kulit L ada 8, di kulit M berarti ada 1. Nah, ini memiliki jumlah kulitnya ada 3, yaitu di kulit K, kulit L, kulit M, maka memiliki 3 untuk jumlah kulitnya, berarti natrium terletak pada periode ketiga. Begitu cara untuk menentukan periode. Nah, kemudian tugas kalian adalah silahkan coba tentukan golongan dari unsur-unsur berikut dan periode dari unsur-unsur berikut. Semoga bisa dipahami. Sekian, terima kasih.